Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Digest Channel. Ya, kembali lagi bersama saya Dimas Wahyu Irawan. Kali ini saya ingin berbagi sebuah tips, sebuah pengalaman untuk memperbaiki rem belakang motor Yamaha R15 yang sering masuk angin. Ya, nggak cuma manusia ya, motor pun juga bisa masuk angin, terutama di bagian rem. Yang sering biasanya sih rem belakang dari pengalaman saya, terutama si R15 ini. Kalau beberapa hari motor itu nggak dipakai, mungkin remnya nggak dipanasin, itu biasanya mulai nggak pakem. Akhirnya lama-lama itu seperti ngelos. Jadi ngelos itu tanda-tanda masuk angin di rem itu lama-lama bisa makin dalam, tapi nggak ngerem, nggak pakem seperti itu. Jadi saya ingin mencoba berbagi kepada teman-teman sekalian bagaimana cara memperbaikinya. Ya, simak video berikut ya. Jadi langkah pertama, kita buka dulu tabung penampung minyak rem belakang ya. Di situ kan ada semacam pengunci besi ya, atau cover besi. Kita buka dulu, bisa kita lepas atau kita congkel saja ke atas ya. Kemudian kita buka tutupnya ya. Nah, ini kita sekalian cek di dalamnya bagaimana kondisi minyak remnya, apakah sangat keruh, apakah sudah mau habis, apakah berubah warna, mungkin jadi warna merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Ya nggak segitu sih, nggak sampai berubah ya, biasanya keruh ya, biasanya keruh. Nah, ini kita harus siapkan juga minyak rem tambahan, karena nanti kita akan mengocok atau memblending minyak rem belakang sehingga yang lama kita buang, kemudian kita isi dengan yang baru ya. Nah, ini kita tekan-tekan, kita lihat bagaimana. Kita juga harus buka penutup karet di kaliper belakang ya, di nipel kaliper belakang. Kita buka dulu covernya, kemudian nanti kita akan kendorkan nipelnya agar minyak remnya itu bisa keluar ya. Kita bersihkan dulu ya nipel kalipernya, karena biasanya itu bekas air hujan dan lain sebagainya, itu ada kotoran-kotoran atau korosi ya. Kita bisa gunakan lap ya, nggak harus bersih-bersih banget lah, yang penting nggak buluk-buluk banget lapnya ya. Setelah itu kita masukkan selang transparan ya, agar bisa kelihatan minyak remnya. Selang transparan kita masukkan ke dalam nipel di kaliper belakang. Itu kalau bisa harus ngepas selangnya ya, jangan terlalu longgar karena nanti minyak rem bisa belepotan kemana-mana. Juga jangan terlalu sempit karena nanti susah masuknya ya. Jadi ya, ini kucingnya ikut-ikutan ya, mau bantu ya, makasih cing ya. Nah, kalau memang sudah masuk selangnya, selang itu bisa kita cari di toko-toko akuarium ya, biasanya ada itu yang minimal panjang 1 meter 2 meter lah, jangan terlalu pendek juga jangan terlalu panjang ya. Nah, kita juga butuh kunci ring 8 untuk membuka nipel, ring pepas itu, ring 8 ya, ring kunci pas 8 itu untuk membuka nipel ya. Jadi nipelnya itu harus dikendorkan agar minyak remnya nanti keluar saat tuasnya ditekan ya. Tapi caranya gini, nanti si nipel ini mulai dikendorkan setelah tuas remnya ditekan. Jadi minyak remnya langsung keluar kayak gitu loh, anginnya nggak masuk lagi. Jadi caranya tuasnya ditekan, nipelnya kendorkan, minyak kan keluar, kemudian nipel tutup lagi, baru lepas tuas rem belakang seperti itu
Ya ini memang agak sulit ya untuk mengendorkan karena mungkin sudah cukup lama. Kita harus cari cara ini biar bisa buka, karena memang ruangnya agak sempit ya. Knalpotnya kan mepet tuh, jadi agak susah buat mengungkit nipelnya. Nah ini udah mulai bisa nih. Set, tutup lagi, baru tekan. Terus tekan sekira beberapa kali lah secukupnya ya. Kira-kira udah capek, baru nipelnya kita buka pakai tangan kiri. Set, nah minyaknya kan mulai keluar tuh minyaknya. Ya nanti biasanya gelembung-gelembungnya itu juga keluar, itu tuh angin. Jadi ya kayak orang juga lah, masuk angin keluar anginnya gitu ya. Nah tekan. Terus kalau udah pegel stop, nipelnya buka ya, masih tahan terus tuasnya ya biar anginnya nggak balik lagi. Kemudian nipelnya tutup lagi, tekan, kira-kira sampai gelembungnya sudah nggak keluar lagi, atau jeda antara minyak rem yang terlihat di selang ya itu sudah nggak keluar, sudah rapat kayak gitu loh. Nah tekan, tapi minyak remnya juga jangan sampai habis ya. Nah ini gelembung, masih ada gelembung-gelembungnya nih kan, masih ada jeda nih antara minyak rem, jadi masih anginnya masih ada. Nah kita harus lakukan langkah ini berulang kali sampai nggak ada jeda atau gelembungnya dari yang terlihat dari selang rem. Minyak rem juga harus kita pantau ya, jangan sampai habis ya, karena nanti kalau habis anginnya masuk lagi dari atas. Makanya sebelum habis harus kita isi lagi tabung minyak remnya dengan minyak rem yang baru kalau bisa. Kalau nggak ada ya mungkin bekas yang tadi kita masukkan lagi, tapi itu kurang disarankan ya, karena minyak rem murah, kita mending beli aja ya. Bisa pakai merek apapun bebas, yang penting jangan expired ya, karena kalau expired biasanya kualitasnya kurang bagus, ada masa pakainya sih minyak rem. Nah ini kita siapkan lap juga, jangan sampai ndelewer minyak remnya. Kalau ndelewer itu bahaya banget, kalau kena cat motor bisa ngelotok, bisa ya rusak lah catnya lah, apalagi kena bodi. Nah kita lindungi dulu bagian sekitar minyak rem dengan kain ya. Ya maaf, kainnya agak kotor, ini memang sering saya pakai soalnya. Nah kita tuangkan minyak rem ke dalam tabung penampung minyak rem, jangan sampai habis ya, kita secukupnya, jangan penuh banget nanti luber. Nah kita lakukan langkah yang tadi lagi, tekan ya, jangan kebanyakan juga ya kira-kira secukupnya, mungkin 10 kali lah cukup lah, 10 kali set, buka, karena kedorong tuh minyak yang lama sama angin-anginnya. Tutup lagi, tekan. Nah set. Nah ya agak pegel dikit memang, tapi nggak apa-apa ya, penting nanti sembuh. Nah buka, tutup lagi, set, buka lagi, set. Nah itu udah keluar kan minyak remnya juga, sambil dilihat jangan sampai habis ya. Udah. Nah ini kan udah mulai rapat nih, udah mulai nggak banyak gelembung atau jedanya ya yang terlihat di selangnya. Oke, sedikit lagi, perfect nih. Set, buka, tutup, baru turun, tekan. Terus sedikit lagi ya. Nah udah nih, sambil baca bismillah ya kalau bisa ya, karena kan hasil itu kan tergantung Allah ya, kita hanya bisa berusaha, betul ya. Ya ini saya rasa sih udah cukup, itu udah mulai rapat. Minyak remnya diisi, jangan lupa secukupnya aja ya, jangan terlalu penuh juga jangan terlalu sedikit, kira-kira ya batas
3/4 dari wadah penampung lah. Buka set ya, tutup lagi, tekan sambil dirasa juga ya, kira-kira tekanannya itu berat banget atau masih enteng banget atau udah sedang gitu loh. Kalau kira-kira sedang cukup ya, kita bisa tutup nipelnya, cabut selangnya. Nah itu minyak remnya kira-kira 3/4 lah. Ya, kita lap-lap juga karet penutup wadah penampungnya biar nggak ada kotoran-kotoran, nanti bisa ganggu kinerja rem belakang juga ya. Sampai bersih ya. Kita coba sekali lagi ya, ini ya, set ya. Oh lagi masih kita lagi ya, kita coba lagi. Set. Nah lagi ya, sampai marem, oke, sampai keganti semua sekalian lah. Jadi minyaknya itu kan nanti kita ganti baru juga, jadi kinerjanya bisa lebih maksimal lagi dan masa pakainya lebih lama lagi rem belakangnya. Mudah-mudahan kalau kita lakukan dengan cara yang benar dan minyak yang berkualitas, insya Allah sih rem belakangnya nggak masuk angin lagi. Nah ini udah cukup nih, kalau ditekan sudah cukup lah, nggak terlalu ngelos, nggak terlalu ringan, dan ini nggak berat banget juga. Dah kita pastikan ya, nipel itu benar-benar kencang ya, tapi pakai tangan aja, nggak usah pakai alat tambahan ya, nanti terlalu kencang malah dol atau susah dibuka ya. Pakai tangan aja kita kencangkan biar nanti nggak ada angin masuk atau minyaknya nggak keluar. Kita tutup tabung atau wadah penampung minyak rem belakang motor ya. Kita bersihkan sekalian karet-karet covernya sama tutupnya juga ya. Nah minyaknya kira-kira tadi ya minimal setengah dari botol. Itu insya Allah aman sih, kalau nggak bocor aman, jadi nggak akan berkurang dalam waktu yang dekat, lama banget biasanya ya. Nah setelah itu kita bersihkan sekalian, barangkali ada minyak-minyak yang ini ndelewer lah istilahnya, istilah Jawa nih gitu. Ada yang muncrat ya, biar nanti nggak netes ke part yang lain ya, nanti ngerusak cat ya. Kita bersihkan sekalian, kotoran-kotoran banyak sini. Nah kalau kira-kira udah cukup bersih ya, tinggal kita tutup nanti, pokoknya sampai bersih ya, biar nggak malu-maluin kalau lagi nongkrong ya. Ini tutupnya juga kita bersihkan sekalian ya, biar nggak buluk banget lah ya. Walaupun part kecil kita harus tetap perhatikan kebersihannya ya, karena kalau tunggangan kita bersih, ganteng kan yang naik ikut ganteng gitu loh ya. Kita tutup tabungnya, set, kencang, sudah ya. Kemudian cover atau pelindung besinya kita balikan lagi seperti semula ya, biar kekunci, nggak bisa diputar sembarangan minyak rem belakangnya. Udah cukup kencang ya. Kalau sudah semua, tinggal kita bersihkan mungkin sisa-sisa yang lain ya. Saya rasa itu cukup tips atau pengalaman dari saya untuk memperbaiki rem belakang motor Yamaha R15 ya.
Insya Allah sih nggak akan masuk angin lagi selama ya motor kita sering-sering panasi lah, atau rem juga perlu kita panasi ya. Mungkin ya kalau jarang dipakai ya seminggu 2 kali lah kita pakai, atau kita rem-rem aja ya nggak apa-apa gitu, karena ribet juga kalau masuk angin lagi ya. Kita cabut selang rem di nipel kaliper belakang ya. Hati-hati ini minyak remnya jangan sampai dilewer, sisa-sisa di nipel atau di kaliper juga kita lap ya. Nah udah, alhamdulillah selesai untuk perbaikannya. Jadi teman-teman itu bisa lakukan sendiri perbaikan di rumah, nggak perlu ke bengkel karena alatnya juga sederhana, dan insya Allah teman-teman bisa kok asal mau mencoba gitu. Yang penting bismillah dulu, pelajari tips-tips atau pengalaman dari saya. Sekian, terima kasih ya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.